Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Begitu Jen mengangkat tangannya, dia langsung menarik rambut Darlin dan dengan paksa mengangkat wajahnya. Melihat wajahnya yang biasa terlihat begitu indah menjadi begitu merah bengkak dan menyedihkan. Menundukkan kepala dan mendekatkan jarak di antara mereka. Dengan merasa iba dan simpati berkata padanya, "Darlin, benar-benar maaf. Barusan aku hanya bercanda denganmu. Benih iblis itu harus mati dan kamu akan hidup menderita di dunia ini sendirian." Tidak. Darlin merasa kulit kepalanya sudah hampir lepas karena ditarik orang. Dia sepertinya tidak bisa merasa kesakitan. Tiba-tiba mengangkat tangan menarik Jen. Matanya terlihat garis merah. Semua ketenangannya hancur karena ucapan Jen. Dengan menjerit berkata padanya, "Jen, kamu tidak boleh menyakiti Derik. Dia masih kecil. Bukankah kamu ingin aku mati? Asalkan kamu melepaskannya, aku bisa langsung pergi mati." "Pus, ternyata kamu juga bisa ketakutan. Aku kira kamu tidak peduli. Sayangnya, aku lebih bersedia melihat benih iblis itu mati di hadapanmu. Kamu tenang saja. Aku akan membuatmu menyaksikan dia mati kesakitan di hadapanmu." Jen melihat Darlin yang hancur. Dia akhirnya merasakan kepuasan akan balas dendamnya. Tapi ini semua tidak cukup. Dia ingin melihat Darlin tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melihat anaknya mati di hadapannya. Dengan begitu, rasa marah di dalam hatinya baru akan terobati. Jen melihat Zoro sejenak. Zoro dengan tidak peduli memetik jarinya. Segera ada orang yang menahan Hendrik, berjalan ke arah ruang operasi. Walaupun Hendrik memiliki keterampilan yang baik, tapi tetap tidak dapat mengimbangi mereka. Apalagi ada 7-8 orang yang mengelilinginya. Darlin melihat semua orang berjalan ke belakangnya. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Seperti orang gila yang menggenggam tangan Jen. Berdiri dari lantai dan menjerit, "Suruh mereka tidak boleh ke sana. Tidak boleh ke sana." Dia tidak boleh membiarkan Derik dalam masalah. Tidak boleh. Siapapun tidak boleh menyakiti anaknya. Siapapun itu tidak boleh. Lengan Jen pun kesakitan, menyodorkan tangan dan ingin menyingkirkan Darlin. Namun Darlin yang sekarang seperti orang gila. Kedua tangannya bagaikan besi yang dipakukan di tangannya. Kulitnya yang putih pun terasa sakit. Begitu menundukkan kepala, tangannya ada sedikit darah. "Orang keji yang pantas mati. Cepat lepaskan tanganku. Kamu sudah membuatku kesakitan," ucap Jen. "Lepaskan anakku. Lepaskan dia, Jen. Aku bisa menahan semua balas dendam dan pelecehanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Derik." Asalkan Darlin memikirkan Derik berada dalam bahaya, dia sama sekali melupakan apa itu sakit. Saat semua orang masih belum sadar, dia langsung menendang lutut Jen. Sakit sekali. Jen tidak menduga Darlin yang wajahnya sudah dipukul sampai penuh darah masih memiliki tenaga yang begitu besar. Sama sekali tidak berjaga-jaga dan sudah ditendang. Dia pun langsung berlutut di lantai. Tidak lagi terlihat elegan dan bermartabat. "Apakah kalian semua buta? Tidak melihat aku sudah terluka? Cepat, tarik wanita gila ini." Zoro ingin maju ke depan, tapi
Di saat yang berbahaya ini, tenaga Darlin semakin membara. Sebelum orang lain datang, dia mengeluarkan sebuah pisau lipat dari kantongnya, langsung mengarahkannya ke lengan Jen. Tatapannya bagaikan ibu serigala yang melindungi anaknya, berkata ke arah mereka, "Siapa yang berani mendekat, aku akan membunuhnya. Aku akan menepati ucapanku." Semua orang tidak menduga akan perubahan ini. Benar-benar berubah total. Pisau lipat ini dibawa Darlin dari rumah. Awalnya dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Di saat Jen memukulnya, dia bahkan menahan dan tidak mengeluarkannya, hanya demi menunggu detik ini. Di saat dia sudah terpaksa, sebuah pisau yang dingin berada di leher. Setiap saat mungkin saja akan menggiris tenggorokannya. Siapapun pasti akan takut, apalagi Jen yang tidak pernah mengalami masalah seperti ini. Dia sama sekali tidak menduga Darlin akan tiba-tiba menggila dan berani mengambil pisau. "Darlin, singkirkan pisau ini. Cepat singkirkan." Darlin tidak hanya tidak menyingkirkan pisau itu, dia malah semakin mendekatkannya. Dengan khawatir melihat pintu ruang operasi yang sudah dibuka, lalu berkata, "Kamu suruh mereka keluar. Kalau tidak, kita akan mati bersama." "Jangan, jangan." Begitu Jen mendengar Darlin ingin membunuh dirinya, dia dengan ketakutan menjerit, "Zoro, cepat panggil orangmu keluar. Apakah kamu benar-benar ingin melihatku mati baru senang?" Zoro sama sekali tidak bergerak, dengan tenang melihat Darlin dan berkata, "Dia tidak berani." Wanita di hadapannya ini mungkin sangat berani, namun tangannya yang bergetar sudah mengkhianati perasaannya yang tegang. Dia seharusnya adalah orang yang tidak pernah melukai orang dengan pisau. Darlin mendengar suara kacau yang terdengar dari dalam ruang operasi. Tatapannya terlihat mengerikan. Dengan dingin melototi Zoro. Tenaga tangannya yang memegang pisau semakin kuat. Leher Jen yang indah pun terlihat darah. "Tuan Zoro, bisa mencoba aku berani atau tidak?" Jen merasa lehernya sakit. Secara refleks menyentuhnya. Dia pun menyentuh sedikit cairan yang lengket. Saat melihat dan menyadari benar-benar adalah darahnya, dia pun dengan ketakutan menjerit ke arah Zoro. "Cepat lakukan sesuai dengan keinginannya. Orang keji ini sudah gila." Dia juga pertama kalinya merasakan ketakutan akan kematian. Atau dia selalu mengira Darlin yang tidak berdaya dan lemah tidak akan melakukan ini. Dia yang sudah terlalu percaya diri, dia tidak seharusnya membiarkan Darlin memiliki kesempatan untuk melawan. Zoro mensipitkan mata. Sepasang mata dengan kelopak mata tunggal itu semakin mengecil. Dia sudah terlalu memandang rendah wanita ini. Kelihatannya dia memiliki keberanian itu. Tentu saja dia tidak peduli bagaimana keadaan anak di dalam ruang operasi itu. Tapi dia harus mempertimbangkan keamanan Jen. Oleh karena itu dia pun memberikan tatapan pada bawahannya. Ada orang yang berlari ke dalam ruang operasi. "Sekarang sudah bisa melepaskannya, kan?" "Tuan Zoro, apakah kamu kira aku begitu bodoh?" Darlin tidak berani untuk lengah, karena dia tahu betapa mengerikan pria di hadapannya ini. Seperti ditatapan oleh anjing Heina, begitu lengah, dia pasti akan kalah selamanya. Dia menjerit ke arah Hendrik yang penuh luka. "Hendrik, kamu kemari dulu." Hendrik menganggukkan kepala padanya dan berjalan ke sisinya. "Kamu baik-baik saja, kan?" Darlin melihat seluruh tubuh Hendrik penuh luka. Pertanyaannya itu hanya omong kosong belaka. Dia pun merasa sangat bersalah. Dia akhirnya tetap melibatkan Hendrik. "Aku baik-baik saja. Selesaikan masalah di hadapan dulu." Hendrik menunjuk Zoro.
Darlin pun mengerti dan menganggukkan kepala. Bagaimana kamu baru akan melepaskan Jen? Ekspresi wajah Zoro tidak berubah. Dia terlihat begitu yakin kalau Darlin tidak berani melukainya. Jen adalah satu-satunya harapannya. Dia pasti tidak berani asal berbuat. Darlin menggerakkan bibir dengan dingin berkata, "Suruh semua orangmu pergi. Kamu boleh tinggal." Setujui dia. Cepat setujui dia. Aku sudah tidak tahan. Jen mana mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Dia tidak menunggu Zoro berkata, langsung menjerit. Zoro pun tidak berdaya, hanya bisa menyuruh orangnya untuk pergi.